Shalom, terima kasih kepada Pastor Rempi dan Cisiana dan Cileni yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bersaksi, memberikan kabar sukacita dan tentang kehidupan saya, pribadi saya mengalami kasih Tuhan Yesus yang sangat luar biasa buat kehidupan saya dan keluarga. Saya perkenalkan diri saya dulu sebelumnya. Saya dengan Airin Tenu. Saya bergereja di GBI Res Resinda Karawang. Saya di sini sudah memiliki satu suami dan juga satu anak. Di usia saya yang 33 tahun ini, saya sudah banyak sekali mengalami kasih Kristus dalam hidup saya. Yang terlebih lagi di saat waktu itu saya ingin pindah dari BSD ke Karawang itu, Tuhan sangat menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa pada hidup saya. Berawal dari saya resign dari perusahaan yang ada di BSD, lalu ikut suami pindah ke Karawang. Itu tidaklah mudah ya teman-teman semua. Itu butuh perjuangan dan juga butuh kesiapan hati mengikuti perpindahan yang dari kota, yang sama juga sebenarnya di kota juga tapi lebih agak jauh ya dari kota, di Karawang. Nah, di sana saya bingung gitu awalnya. Saya harus bekerja gimana, harus hidup gimana, sedangkan saya butuh yang namanya pekerjaan. Nah, berselang dari 2 minggu itu, saya dikabari oleh mama saya, itu coba deh nanti mama coba tanya ke teman-teman, siapa tahu ada yang membuka lowongan atau yang memang punya usaha gitu. Nah itu tuh sekedar ngobrol biasa aja gitu. Nah tiba-tiba tuh saya mendapat kabar yang luar biasa, kabar baik itu ketika dapat telepon dan bilang iya nih udah apply aja, katanya. Nah ternyata perusahaan itu tuh perusahaan masih kenalan relasi dari mama saya dan papa saya. Nah ketika itu saya langsung buat CV, saya apply gitu kan dengan penuh sukacita. Saya akhirnya mempunyai pekerjaan gitu kan. Saya berusaha untuk maju untuk mengapply di perusahaan tersebut. Ternyata perusahaan tersebut itu termasuk perusahaan yang cukup besar di daerah Karawang gitu. Nah saya apply di sana, ternyata direkturnya juga itu ternyata kenal gitu sama orang tua saya juga, dan dia mau ngetes saya juga. Di depan HRD saya ditampilkan dengan banyaknya tes-tes gitu, hampir 3 jam saya tes itu. Dan 2 minggu kemudian saya dipanggil dan ya kamu diterima dan tektokan gaji gitu kan. Nah puji Tuhan di situ saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa buat hidup saya, yang saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu nih cara Tuhan tuh saya memindahkan saya ke Karawang tuh buat apa gitu. Ternyata disitulah saya mendapatkan pekerjaan gitu. Terus Tuhan juga nggak hanya baik di situ aja. Nah nggak ada 3 bulan sebelumnya tuh, tahun sebelumnya tuh saya sempat kuret gitu kan di BSD tuh, saya sempat gagal memiliki anak gitu. Nah nggak nyampe 3 bulan di Karawang saya ternyata diberikan kesempatan untuk mengandung gitu kan. Nah saya punya anak gitu. Nah singkat cerita saat mau melahirkan pun itu Tuhan luar biasa memberikan kasih-Nya yang luar biasa buat kehidupan saya dan keluarga kecil saya gitu. Saya sudah menyiapkan uangnya buat misalnya kalau misalnya pembiayaan buat sesar atau biaya lainnya. Ternyata pas dicek di akhir bulan kehamilan saya tuh udah ada terdata BPJS katanya. Nah bidan dari rumah sakit tuh bilang, Bu nanti kalau misalnya normal, ibu nanti itu udah di cover sama BPJS, di perusahaan ibu itu udah ada katanya gitu. Tanpa biaya Bu, itu di cover semuanya gratis, dibilang gitu. Terus saya cuman berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini kehendak Tuhan, saya pengen dong normal gitu. Karena saya juga baru merintis pekerjaan, juga saya baru pindah gitu kan, baru melewati hampir setahun saya juga bekerja. Saya bilang, Tuhan bantu saya dong, dengan iman aja saya kuat, saya pasti bisa untuk melahirkan normal anak saya ini, saya bilang gitu. Dan hati kecil saya sih agak takut gitu, karena teman-teman saya yang di Jakarta juga bilang, udah ngapain capek-capek, normal sesar aja, zaman sekarang tuh udah gak ada yang normal. Saya dicibir keluarga saya, teman saya, bahkan
orang-orang saudara dekat saya juga ada yang mencibir saya gitu. Sedih luar biasa, tapi Tuhan itu memberikan berkatnya, sukacita dan damai sejahtera buat kehidupan saya tuh luar biasa gitu. Di saat saya udah mau melahirkan, ada aja permasalahannya, tapi Tuhan tuh memberikan ketenangan juga buat saya. Saya ini ada minus mata yang cukup tinggi. Ini saya pakai softland ya. Ini minusnya itu hampir 6-7. Nah, kalau di tindakan itu untuk melahirkan normal agak sulit. Nah, dokter itu menyarankan buat saya cek ke dokter retina spesialis mata. Nah, saat itu juga saya deg-degan juga, aduh Tuhan gimana nih, saya juga butuh nih buat normal aja, tapi ada kelemahan di mata saya juga gitu yang saya harus cek gitu. Ketika saya cek, dokter matanya bilang, itu sih mujizat juga yang Tuhan berikan pada saya. Mata kamu memang minus, tapi retina matanya semuanya bagus, sarafnya bagus dan oke, bisa melahirkan normal dengan baik gitu. Itu tuh saya terkejut gitu, saya sama suami tuh langsung kayak, oh ya oke ya, ini aman loh ya. Meskipun dalam hati kecil saya ada perasaan kayak, aduh nanti kalau saya buta gimana gitu kan. Karena saya dengar dari teman kantor juga, nggak mungkin lu bisa normal karena susah gitu, susah banget. Lu tuh minusnya tinggi banget, hampir 9. Nah mungkin nggak bakal bisa gitu buat melahirkan normal gitu. Aduh Tuhan, saya cuma berdoa saat itu. Ada temen yang seiman juga waktu itu ngajakin saya juga puasa gitu kan ya. Kita puasa yuk setiap hari Rabu. Nah saya puasa tuh tiap hari Rabu, hampir saya hamil, saya dengerin lagu rohani, saya puasa, Tuhan saya minta pertolongan Tuhan deh gitu. Saya juga bingung ini di gimana, saya bilang gitu, saya juga merantau ke Karawang nih bukan hal yang mudah gitu ya. Tuntunan Tuhan tuh pasti ada maksud tertentu buat hidup saya gitu, untuk menceritakan kebaikan Tuhan tentunya. Nah saya melahirkan, puji Tuhan, dengan induksi 12 jam saya ingin normal, itu bisa melahirkan dengan normal. Satu yang saya ingat, aduh Tuhan gimana mata saya gimana, saya bisa melihat gak dengan jelas anak saya. Puji Tuhan ketika anak itu keluar, saya didampingi suami tuh langsung nangis bener-bener. Aduh Tuhan tuh luar biasa loh, Tuhan tuh bener-bener hidup gitu loh. Saya taruh ke Karawang gitu kan, terus saya dapat pekerjaan yang mudah juga gitu, dituntun Tuhan memberikan berkatnya buat kehidupan saya. Terus 3 bulan saya juga, yang sebelumnya saya sempat keguguran karena kandungan saya lemah, tapi Tuhan tuh menguatkan, memberikan saya keturunan juga buat saya dengan suami gitu. Itu luar biasa. Ditambah lagi setelah saya melahirkan, saya juga diberi kemurahan gitu loh, diberikan berkat sama Tuhan. Itu saya udah di cover BPJS dan saya bisa melahirkan dengan normal gitu ya. Itu tuh luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup saya gitu. Nah singkat cerita, saya cuma berdoa lagi sama Tuhan. Mungkin saya banyak mintanya sama Tuhan gitu ya kehidupan saya, tapi saya juga selalu menuruti perintah Tuhan dengan Tuhan tuh mau anaknya tuh tunduk gitu loh, tunduk sama dia. Jadi saya tuh nggak pernah tuh namanya lupa tidur nggak doa tuh, saya nggak pernah. Saya selalu berdoa karena Tuhan sudah baik dan sangat baik buat kehidupan saya. Ditambah lagi saya juga diberikan usaha skincare yang luar biasa, penyertaan Tuhan memberikan kehidupan saya tuh diangkat terus gitu loh. Yang sayanya tuh lemah gitu kan, cuman saya doang gitu loh. Saya ini sebagai anak yatim piatu yang Tuhan tetap pelihara loh. Saya yakin burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi anaknya pasti dia pelihara gitu. Jadi kehidupan saya ini kiranya bisa memberkati banyak orang dengan cerita saya, dengan kehidupan saya yang lemah, lalu Tuhan kuatkan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan mujizat di kehidupan saya dan keluarga kecil saya tuh sangat luar biasa. Tuhan itu sungguh baik ya. Tuhan itu nyata di kehidupan saya dan keluarga saya. Sekian kesaksian yang dapat saya berikan. Saya hanya yakin Tuhan tetap tuntun setiap langkah hidup saya dan keluarga saya. Tuhan Yesus memberkati.